untuk teman-teman yang lain juga bergabung. Nah, sembari kita menunggu teman-teman nih, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah bergabung bersama acara kita pada siang hari ini, udah ngeluangin waktunya, kita mau belajar sama kakak-kakak yang kece banget, kita banyak banget bakal dapat ilmu dan insight dan cerita tentang pergerakan dan juga anak muda. Dan sambil kita menunggu 5 menit untuk teman-teman yang lain bergabung, teman-teman boleh chat di box kita, chat untuk teman-teman sapa dan teman-teman kasih tahu teman-teman dari daerah mana aja nih, nanti biar aku sapa juga nih teman-teman. Kita mau lihat teman-teman dari daerah mana aja, siapa tahu nanti kita bisa ketemu kan di luar sesi kelas online ini atau webinar online ini. Boleh dong, teman-teman kasih tahu dari mana aja nih. Ditodong aja langsung Yola sebutin namanya. Oke, sebutin namanya ya. Thank you Mas Fajar. Oke, ada Alfi Lutfiah nih. Dari mana nih Alfi? Ada Ana, kemudian Aprilia Mai, ada Ayu Indra Dewi, kemudian Ika Nurul Aini, Martina, Konita, Santun. Halo ya teman-teman semuanya, selamat datang di webinarnya community.id. Ada Winnie, ada siapa lagi nih? Udah 15 orang yang tergabung bersama kita. Dijawab di chat katanya Santun Aulia ini dari NTB. Kok aku nggak bisa baca ya? Nando? Oke. Halo ya, Mbak. Oh ya, oke. Ini udah masuk nih di aku. Halo Mbak Halo Bima dari NTB. Halo juga Aprilia. Ada juga. Hai Mbak Martina dari Bogor, fansnya Mas Fajar nih. Buset. Ada Winnie dari Jakarta, fansnya Mas Fajar 2. Kayak Mbak Martina. Terus ada Ika nih, dari Nganjuk, Jawa Timur. Wah, jauh ya. Ada Mbak Ana dari Bandung. Wah. Ada Mbak Alfi dari Sidoarjo. Ini banyak dari Jawa ya, tapi dari NTB nih. Selamat bergabung. Semoga nanti kita bisa banyak mendapatkan ilmu baru nih di hari ini. Jadi di weekend ini, jadi ceritanya kayak Saturday produktif ya. Sambil menunggu malam minggu gitu ya kan, daripada cuman mantengin HP doang, ngeliatin sosial media atau ngeliatin Instagram atau cuman stalking mantan, kan lebih baik ikut join dengan kelas webinar seperti ini, lebih bermanfaat. Oke. Udah 16 orang ini. Kita masih menunggu berapa menit lagi, Mas Nando? Mungkin 2 atau 3 menit kita bisa 2 mulai. atau 3 menit lagi ya, oke. Selamat datang buat yang baru bergabung.
Halo Mbak Justita dari Bandung. Thank you ya udah ngikutin acara kita pada siang hari ini. Semoga nanti mbak-mbak yang cantik-cantik nih ada dari Bandung, dari Bogor, mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Dan bisa di-share-kan ke teman-teman komunitasnya yang lain ataupun teman-teman seperjuangannya yang lain ya. Ya, Mas Nando? Udah mulai ya? Mas Nando? Ya, Yol, boleh dimulai aja. Boleh dimulai ya. Oke, ini udah kelihatan ya untuk slide-nya. Teman-teman boleh, oke, tekan jempol ya. Oke, selamat datang kembali. Saya ucapkan untuk seluruh teman-teman yang udah bergabung di acara Community.id Workshop Series hari ini, Anak Muda Bergerak dan Berdampak. Nah, dengan tema merancang program untuk komunitas secara berkelanjutan. Hari ini kita bakalan ngobrol seru dan akan mendapatkan banyak insight dan juga belajar dari Kakak Fajar Anugrah. Kemudian sebagai pembicara kita pada hari ini dan juga ditemenin dengan Kak Ervin Said menjadi moderator kita pada hari ini. Nah, sebelumnya aku kenalan dulu, nama aku Yola Andespa, aku MC yang akan menemani teman-teman juga dari awal dan juga sampai akhir nanti. Acara kita dimulai dari jam 2 sampai jam 3 sore. Kemudian kegiatan hari ini dapat disaksikan kembali lewat YouTube channel community.id ya. Dan selanjutnya aku akan menjelaskan sedikit tentang community.id itu apa sih? Adalah sebuah wadah bagi pergerakan anak muda di Indonesia agar dapat berkolaborasi dengan berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Nah, dan selanjutnya, teman-teman silakan nanti menuliskan pertanyaan melalui Zoom chat room kita selama workshop atau webinar kita berlangsung. Dan moderator akan memberikan kesempatan nih buat teman-teman bertanya langsung. Kemudian pada sesi tanya jawab, teman-teman diharapkan untuk unmute ya, supaya suaranya terdengar. Kemudian teman-teman diharapkan untuk tidak unmute audio nih. Sorry. Oke, selanjutnya kita juga punya challenge nih dari community.id. Nah, buat teman-teman, yuk ikutan challenge-nya. Yang challenge-nya ini adalah Paranormal Challenge Produktif Era New Normal. Karena kita udah di fase new normal ya. Semoga cepat kembali normal, benar-benar sehat lagi nih Indonesia. Nah, gimana sih caranya untuk ikut di challenge-nya community.id? Yang pertama, teman-teman posting foto atau video momen produktif teman selama new normal di Instagram. Nah, kemudian buat caption semenarik mungkin pada postingan itu dan tag @community.id_ dan tag 3 teman kamu. Gunakan hashtag community ID tantangan paranormal, tetap produktif, saling gerak, dan juga berdampak. Nah, ini challenge-nya dimulai dari 22 Juni lalu sampai hari besok nih 12 Juli 2020 berakhir. Dan buat teman-teman yang beruntung akan mendapatkan voucher GoPay senilai 50.000 untuk 6 teman yang beruntung nih dan diumumkan pada 13 Juli nanti. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab dari moderator nantinya. Dan mungkin itu dulu pembukaan dari aku, karena udah rame juga nih teman-teman yang tergabung.
Aku akan membacakan profil dari moderator kita pada siang hari ini, Kak Ervin. Nah, Kak Ervin Said adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Sorong. Kemudian beliau juga seorang Education Advisor for Project Kampung Papua, jauh banget ya. Dan lulusan juga nih dari Master of Science in Teaching English to Speaker of Other Language dari Queen University Belfast. Dan kepada Kak Ervin, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yola atas kesempatannya. Terima kasih untuk komunikasi dan saya sebagai moderator pada sore hari ini untuk wilayah Indonesia Timur dan siang hari pada waktu Indonesia bagian Barat. Baik, ya benar banget yang diperkenalkan oleh Mbak Yola. Jadi saya sebagai Education Advisor untuk Proyek Kampung Papua. Nah, untuk sore hari ini atau siang hari ini, agenda kita, topik kita yang merancang program untuk komunitas secara berkelanjutan. Tapi sebelum kita membahas tentang topik ini, saya akan menjelaskan ke materi kita nih untuk siang hari ini. Beliau adalah Mas Fajar Anugrah dan beliau juga merupakan lulusan UK ya Mas ya, di Warwick mata. Dan saat ini beliau sebagai partner Kinara Indonesia, yaitu sebuah firma investment untuk bisnis rintisan yang memiliki dampak sosial atau lingkungan hidup. Dan juga beliau sebagai associate learning partner di Partnerik, yaitu sebuah perusahaan konsultan manajemen dan pelatihan. Nah, untuk sore hari ini atau siang hari ini, Mas Fajar akan men-sharing nih kira-kira gimana sih kita merancang sebuah program untuk komunitas yang sedang kita buat atau sedang kita garap gitu. Jadi supaya ibaratnya kayak tetap sustainable untuk komunitas ini. Nah, lebih lanjutnya saya langsung persilakan Mas Fajar untuk menyampaikan. Terima kasih Mas Fajar. Mas Fajar, saya persilakan. Terima kasih. Saya langsung share screen aja untuk menghemat waktu. Oke, teman-teman, selamat sore. Buat yang di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah, selamat siang untuk yang di waktu Indonesia bagian Barat. Dan saya diminta oleh panitia untuk memberikan paparan tentang bagaimana merancang program untuk komunitas secara berkelanjutan. Nah, saya diminta juga tetap untuk menjelaskan latar belakang saya, walaupun tadi sudah sempat disebutkan. Saya tadi disebutkan menjadi senior partner di 2 perusahaan. Partner itu artinya orang yang kerjanya hanya datang kalau dipanggil, makanya bajunya bisa santai begini, pakai topi begitu ya. Sebelumnya saya pernah bekerja di British Council, juga menjadi program manager untuk Global Entrepreneurship Program Indonesia, yaitu sebuah lembaga yang berusaha untuk mendorong pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Selandia Baru sebagai Regional Partnership Manager. Jadi tugas saya menghubungkan keahlian pemerintah New Zealand dengan kebutuhan dari berbagai negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nah, tapi mungkin yang relevan dengan apa yang akan saya sampaikan adalah pengalaman saya 2 tahun bekerja di Aceh, di lapangan, membantu pengungsi dan penyintas dari kejadian tsunami Aceh tahun 2004. Saya akan merancang sesi-sesi saya, sesi saya hari ini berisi dengan beberapa jeda tentang framework yang teman-teman bisa pakai, dan saya ingin teman-teman bisa berpikir langsung dan menanyakan kalau tidak jelas. Jadi saya selalu menghindari sebutan sebagai narasumber, saya selalu lebih nyaman disebut sebagai pemantik diskusi. Jadi saya yang memicu teman-teman untuk berpikir dan bertanya sehingga ada diskusi di sini. Jadi setiap kali ada tampilan seperti ini, jeda pertanyaan atau diskusi, teman-teman silakan secara aktif lewat moderator, Mas Ervin, untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan masukan atau pendapat. Bahkan sebelum tanda ini, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan tadi seperti disampaikan oleh Yola di awal, di chat,
Namun pada saat sesi atau bagian ada gambar jeda pertanyaan diskusi, baru kita akan buka. Oke? Nah, saya akan mulai dengan berbagi tentang prinsip-prinsip pribadi saya yang saya kembangkan dari belajar dari orang lain juga dan dari pengalaman saya dalam mengembangkan komunitas. Ini ada berita tahun 2018, nggak terlalu lama, baru 2 tahun yang lalu. Jadi ada seorang Amerika dibunuh gitu ya, dipanah oleh sebuah suku di sebuah kepulauan di India Selatan. Jadi si orang Amerika ini merasa bahwa saya harus ke masyarakat ini, masyarakat terisolir ini karena mereka terbelakang. Saya harus menyampaikan sesuatu ke mereka. Lalu si masyarakat terisolirnya ngerasa ini orang asing, mereka sudah puluhan ratusan tahun mungkin tidak berinteraksi dengan orang luar karena ini pulau, satu pulau sendiri, mereka dan akhirnya meninggal. Lalu pemerintah India sampai harus negosiasi supaya jenazah orang Amerika ini bisa dibawa keluar dari pulaunya karena dia ditembak, dipanah pas lagi kayaking ke pulaunya gitu. Terus jenazahnya sepertinya diamankan oleh penduduk pulau, lalu pemerintah India sampai negosiasi. Nah, poinnya adalah dari sudut pandang sang misionaris, sang orang Amerikanya ini, masyarakat itu perlu diselamatkan, tapi masyarakatnya nggak merasa perlu, bahkan melihat si orang asingnya sebagai ancaman. Nah, ini yang kemudian mengingatkan saya tentang sebuah prinsip di film favorit saya, Star Trek, yaitu adalah sebagai kebudayaan yang lebih maju menurut pandangan kita, Star Trek atau Starfleet, angkatan penjelajahnya di film Star Trek itu namanya Starfleet, punya filosofi tidak boleh mengganggu kebudayaan di planet baru yang mereka temui. Kalau planet tersebut belum untuk berkomunikasi atau melakukan perjalanan keluar angkasa. Jadi selama mereka belum bisa kontak keluar, belum bisa keluar dari planetnya, tidak boleh diganggu atau ada kontak. Biarkan mereka mengikuti perkembangan normalnya. Nah, menurut saya filosofi ini menarik. Seringkali kita ketika melakukan kegiatan pemberdayaan komunitas, memposisikan diri sebagai yang lebih maju, lebih pintar, lebih canggih, dan ingin membantu yang kita anggap lebih lemah, lebih terbelakang, gitu. Padahal belum tentu seperti itu. Kejadian yang baru saja relevan terjadi di Indonesia adalah suku Baduy Dalam meminta kepada Presiden Republik Indonesia agar daerahnya diisolir kembali, tidak boleh ada wisatawan yang berkunjung. Sama sekali penelitian juga dihentikan. Nah, mungkin buat orang suku Baduy Dalam, mereka sedikit merasa tersinggung dan terganggu. Orang-orang datang untuk nonton kita, begitu, untuk nonton suku Baduy Dalamnya. Padahal mereka jelas-jelas tidak mungkin menggunakan listrik, tidak, pokoknya menolak semua teknologi luar. Nah, itu ternyata dijadikan, menurut mereka merasa dijadikan tontonan, gitu. Alih-alih orang yang datang memang ingin membina hubungan baik, berusaha memahami, mereka merasa lebih banyak yang menonton dan berusaha menggurui suku Baduy Dalam. Jadi, ini prinsip pertama saya dalam melakukan community development. Kalau masyarakatnya merasa aman, nyaman, dan tidak berusaha meraih keluar dari lingkungan mereka untuk meminta tolong, lebih baik jangan, begitu. Mungkin ini dilandasi juga pendidikan saya dan pelatihan saya di bidang psikologi. Psikologi kami punya kode etik. Kecuali mengancam nyawa dan mungkin kesehatan mental seseorang, kita nggak boleh intervensi. Orangnya harus minta tolong, begitu. Karena kalau orang yang nggak minta tolong, situasi tidak mengancam jiwa ataupun kesehatan jiwa dia, kita ikut campur yang mungkin tidak diperlukan. Gitu. Lalu ini, menarik sekali foto ini, ada yang bilang, wah burungnya sedang menyelamatkan ikannya dari tenggelam. Nah, seringkali kita punya asumsi atau bias semacam itu juga, wah masyarakat ini perlu kita bantu, kalau nggak kita bantu, mereka akan susah, sengsara, bla bla bla. Misalnya, masyarakat pedalaman yang mereka tidak mengenal teknologi, tadi Baduy Dalam. Kasihan sekali nggak punya handphone, ayo kita harus perkenalkan teknologi. Padahal mungkin mereka nggak butuh itu, gitu. Jadi, kita mengalami apa yang secara psikologis disebut Superman Syndrome. Kita ngerasa kita hebat dari planet lain, gitu ya, terus harus menyelamatkan makhluk bumi. Bagi yang ngikutin komik Superman, kurang lebih
naratifnya begitu. Walaupun sampai satu titik di komik Superman juga, Superman sadar bahwa, wah jangan-jangan saya salah nih, saya nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Akhirnya dia berubah. Tolong baru dia datang. Kalau enggak, karena dia pernah berusaha membantu ternyata malah keliru gitu. Nah, menariknya di dunia medis juga dikenal istilah Superman Syndrome, yaitu orang yang punya kromosom X, Y, dan Y. Jadi Y-nya ada 2. Nah, ternyata yang Superman Syndrome istilah medis, orangnya malah mengalami gangguan, ketidakmampuan untuk melihat sudut pandang orang lain, lalu juga kemampuan belajar yang berkurang. Jadi jangan-jangan kalau kita memiliki Superman Syndrome secara psikologis, kita juga ada gangguan-gangguan tertentu yang membuat kita lebih hebat dari orang lain, begitu, yang merasa lebih jagoan gitu dan seterusnya. Nah, ini yang harus dihindari juga prinsip saya ketika community development. Sepertinya terputus share screen-nya. Tolong teman-teman jangan dulu dicoret-coret ya apa yang saya share karena mempengaruhi tampilannya. Oke. Nah, sehingga apa yang kita harus lakukan? Kita harus berani keluar dari bias kita. Pada saat kita datang ke suatu komunitas, jangan sudah mengambil bias bahwa kita lebih hebat, kita lebih pintar. Masuk aja dulu komunitas itu, belajar, coba pahami bagaimana ritme hidup mereka, budaya mereka, hal-hal yang mereka memang ingin lakukan atau butuhkan, tapi dari sudut pandang mereka. Ini yang paling penting. Harus dari sudut pandang mereka. Gitu. Jangan pernah memaksakan sesuatu. Makanya sejak tahun sekitar 90-an, berkembang satu paradigma community development yang namanya participatory, atau melibatkan anggota komunitasnya, anggota masyarakatnya dalam semua bentuk perencanaan atau pendampingan. Jadi kesannya bukan Fajar datang ke sebuah komunitas, Fajar berikan sesuatu, komunitasnya jadi lebih pintar, lebih hebat, lebih sejahtera. Tidak, tapi Fajar bersama komunitas memikirkan komunitas ini bisa dikembangkan ke arah mana atau ingin dikembangkan ke arah mana, lalu apa caranya. Nah, dalam sesi saya sesi saya akan banyak bercerita tentang framework atau cara berpikir atau tools, alat-alat yang bisa digunakan ketika kita punya niatan baik untuk mendampingi masyarakat, gitu. Oke? Saya break dulu, sampai sini ada pertanyaan, silakan Mas Erpin dipandu untuk pertanyaan atau diskusi. Oke, baik. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung unmute atau bisa chat di chat box bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kayaknya mungkin mereka masih ini kali ya, masih menikmati materi. Atau bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mungkin bisa langsung unmute suaranya atau mungkin nanti bisa raise your hand, ada apa untuk angkat tangan, ada kalian bisa mencet raise hand di situ, terus nanti teman-teman bisa langsung unmute suaranya. Mungkin terkait yang tadi tentang look beyond our bias atau tentang apa gimana sih cara untuk mengetahui atau masalah atau problem yang ada di suatu komunitas gitu. Oke, kalau dari Mas Christian Hermawan katanya aku masih belum, Mas, sudah cukup jelas untuk part satunya di chatnya. Mungkin teman-teman yang lain ini ada sekitar 20-an ya. Bagi teman-teman yang mungkin saya bisa ngajuin pertanyaan kalau nggak ada pertanyaan Mas Erpin. Tolong ada teman-teman pertanyaan. angkat tangan. Berapa di antara peserta yang sudah punya organisasi atau inisiatif untuk mendampingi komunitas? Boleh raise your hands? Oke, ada Konita. Konita tadi raise hand ya. Ya, Konita silahkan unmute suaranya dan. Ya, baik. Terima kasih untuk moderator. Yang saya mau tanyakan adalah, tadi kan dipaparkan ya, bahwa kalau misalnya kita tuh nggak boleh jadi Superman Syndrome. Tapi terkadang banyak juga nih yang bilang,
itu kenapa sih orang nggak mau bantu, nggak peka banget? Itu gimana tuh Kak menanggapinya? Agar kita nggak jadi Superman syndrome, orang juga nggak minta bantuan, tapi kita peka. Gimana tuh Kak? Terima kasih. Ya, makasih. Menurut saya yang pertama, kepekaan atau empati itu dilatih dengan berusaha berada dalam posisi orang yang kamu ingin mengerti, gitu. Bukan dengan bias-bias kita. Jadi, dalam kasus yang Konita tadi sampaikan, kalau saya boleh panggil Konita, orangnya kan jelas sudah pengen dibantu, tapi dia merasa tidak ada yang mau membantu. Nah, kalau dalam kasus itu, nggak masalah menurut saya untuk mencoba memahami kira-kira dia butuh atau ingin dibantu seperti apa. Yang disebut Superman Syndrome itu adalah kalau bahasa orang Sunda, ujuk-ujuk tiba-tiba datang ke suatu tempat terus, ya kalian harus belajar bla 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 bla, atau menurut saya kalian kurangnya di sini, jadi kita lakukan ini gitu. Nah, itu yang disebut Superman Syndrome. Datang dari planet lain, datang ke bumi, merasa punya kekuatan yang berbeda, begitu ya, lebih jago, lebih cepat, jadi berusaha menyelesaikan masalah untuk manusia bumi. Padahal mungkin manusia bumi butuh dibantunya bukan seperti itu, begitu. Butuh bantuan tapi bantuannya yang berbeda. Nah, dalam kasus yang Konita sampaikan, mungkin kalau dia sudah sampai menyuarakan orang-orang nggak peka, berarti kan dia butuh dibantu. Kita coba dengarkan, coba pahami, kira-kira dia butuh dibantunya seperti apa. Ada pertanyaan lagi satu ini Mas dari Winnie. Mbak Winnie mungkin bisa langsung unmute suara, bisa langsung bertanya ke Mas Fajar. Dari Winnie Rizky. Mantan teman kerja saya juga nih. Halo Winnie, silakan. Halo Winnie, Mbak Winnie silakan langsung unmute suara. Halo, selamat siang Mas Fajar dan teman-teman. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo ya Mbak Winnie, silakan. Halo, selamat siang Mas Fajar dan teman-teman. Aku mau tanya tentang jenis-jenis bias yang mungkin muncul atau mungkin ada ketika kita mulai melakukan pendekatan komunitas. Tadi Mas Fajar sudah menerangkan tentang Superman syndrome bias, tapi apakah ada bias-bias lainnya yang mungkin terjadi ketika kita mulai melakukan pendekatan komunitas? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara kita mengenali adanya bias. Kadang-kadang kan kita niatnya membantu ya, dan kita sulit mengenali bahwa, oh ini ada bias nggak sih di diri kita. How to recognize bias ketika kita mulai membantu komunitas. Thank you. Oke. Terima kasih Kak Winnie. Mungkin saya tidak akan terlalu panjang menjawab bias-bias ini karena teman-teman yang lain sudah pernah ikut sesi di mana AFU ya kalau nggak salah membahas tentang berbagai jenis bias. Jadi saya langsung menjawab pertanyaan kedua ini, bagaimana menghindari biasnya. Salah satu yang paling mudah menurut saya, habiskan waktu dulu dengan orang-orang yang Anda ingin dampingi dan dengarkan aja dulu. Lihat mereka, coba ikut ritme mereka, coba ikut apa yang mereka lakukan, pahami begitu. Lalu setelah punya semacam kesimpulan atau hipotesis bahwa mereka mungkin butuh dibantunya ini, tanyakan lagi ke mereka. Nah, itu adalah mekanisme yang paling mudah untuk menghindari bias gitu. Menurut saya kayaknya ini betul nggak? Hal yang sama misalnya saya lakukan ketika diminta mengisi sesi ini, saya buat draft dulu. Saya tanya-tanya dulu ke panitia, kira-kira butuhnya apa, gitu. Lalu saya buat draft materi saya, lalu saya cek, saya kirim ke Irlando. Seperti ini cukup atau tidak? Boleh nggak saya lihat materi sesi-sesi sebelumnya? Peserta ada permintaan spesifik tidak? Kemudian Irlando menyampaikan, oh peserta semakin lama semakin sedikit. Yang bertahan di sesi saya ini adalah yang memang ingin serius mengembangkan inisiatif atau program untuk pendampingan terapkan untuk menghindari kemungkinan bias ketika mau membantu komunitas atau orang lain. Cukup mungkin, Mas Ervin, kita bisa lanjut? Ya, kita bisa lanjut, Mas. Terima kasih, Mas Fajar. Nah, di lanjutannya dari paparan saya, kita akan membahas tentang beberapa tools dan framework yang saya pernah gunakan dan pernah juga saya tularkan atau saya ajarkan kepada beberapa rekan-rekan
yang praktisi pengembangan komunitas ataupun organisasi-organisasi lain, termasuk organisasi anak muda. Gitu. Ada beberapa sebenarnya, mulai dari menganalisa problem, permasalahan dengan menggunakan problem tree analysis, ada untuk menganalisa pemangku kepentingan, tokoh-tokoh atau orang atau organisasi yang relevan untuk perubahan di level komunitas, ada yang mendesain atau mengembangkan programnya, sampai tentang project manajemennya, kemudian bagaimana penganggaran untuk program, lalu pengelolaan orang, pendelegasian tanggung jawab, dan seterusnya. Namun biasanya saya memberikan pelatihan ini satu tatap muka dan yang kedua waktunya 2 hari. Jadi sesi kali ini sebenarnya semacam crash course gitu ya, atau program intensif, dan mungkin hanya sempat teori dan pemahamannya teman-teman nggak bisa praktek full. Tapi saya akan coba menyampaikan 3 framework yang paling atas, ya, dan saya coba juga menawarkan contoh-contohnya, semoga bisa lebih mudah dipahami. Yang pertama, problem tree analysis. Mungkin sebagian besar dari teman-teman juga sudah pernah menggunakan ini. Prinsipnya ini menganalogikan masalah seperti sebuah pohon yang ada mahkota daunnya, kemudian ada batang utamanya, gitu, kemudian ada akarnya. Di problem tree analysis, yang mahkota daunnya itu dilihat sebagai dampak dari sebuah masalah atau indikasi atau dampak, gitu ya. Main problemnya itu adalah di batang pohon yang utamanya, lalu penyebabnya di akar, karena seringkali tidak terlihat di bawah permukaan, dan itu yang harus digali untuk bisa terlihat. Itu analoginya. Saya ambil satu contoh kasus, misalnya pengangguran. Nah, menurut saya, permasalahan pengangguran di sebuah komunitas itu bisa menjadi pemicu utama kita ingin melakukan sesuatu, membantu komunitas itu mengatasi pengangguran. Tapi masih kurang spesifik, bukan perumusan masalah yang baik menurut saya. Harus lebih spesifik, begitu. Nah, lalu setelah teman-teman mencoba membuat rumusan masalah yang lebih spesifik, coba memetakan dampaknya dulu. Jadi kalau permasalahan terkait pengangguran ini tidak dipecahkan, tidak diatasi, kira-kira apa konsekuensinya? Apa dampaknya bagi masyarakat kalau ini tidak dipecahkan, tidak diselesaikan? Oke? Lalu setelah memecahkan di atasnya semua, kita pikirkan, kalau memang semua konsekuensinya seperti itu, apakah masalah ini layak untuk kita coba pecahkan sama-sama bersama komunitas? Kalau nggak layak, selesaikan. Oh, ternyata konsekuensinya begitu-begitu aja. Tapi kalau konsekuensinya banyak, mendesak, gitu ya, intensitasnya tinggi, nah mungkin ini sesuatu yang harus kita pikirkan, apa akar masalahnya. Lalu kita bergerak ke bawah, dipetakan akar masalah atau penyebabnya. Kira-kira si masalah yang tadi deskripsikan, dan tentunya dengan masyarakat juga, apa ya yang menyebabkannya. Nah, di pemetaan akar masalah ini boleh teman-teman memulai dengan asumsi-asumsi sendiri, tapi kemudian harus dicek ke semua pihak yang terlibat. Saya berikan contoh dulu sebelum ke jeda pertanyaan. Misalnya ini, permasalahan awal yang teman-teman identifikasi adalah, oh, tinggi sekali angka pengangguran usia muda, usia produktif di kabupaten atau kota madya saya, di distrik saya. Oke? Ini jauh lebih spesifik dibanding isu tadi pengangguran. Bagus. Tapi spesifik di masyarakat atau komunitas yang saya ingin bantu, saya menemukan ternyata penganggurannya itu disebabkan karena kurangnya ada kesempatan untuk remaja mendapatkan pelatihan keterampilan kerja yang sifatnya teknis. Keterampilan teknis. Jadi misalnya entah itu sifatnya clerical, administrasi, bisa pertukangan dan perbengkelan, bisa tentang keterampilan menghasilkan produk tertentu, misalnya masak dan seterusnya. Itu kurang misalnya, gitu ya. Tapi sebelum kita berpikir lebih ke bawah lagi, penyebabnya kita bergerak ke atas. Kira-kira apa saja sih dampak dan konsekuensinya kalau permasalahan ini tidak kita pecahkan, gitu. Oh, ternyata ada 3 nih yang berhasil kita petakan. Satu, tentunya kondisi keuangan mereka, mereka nggak punya penghasilan dong gitu, karena nganggur. Nah, karena nganggur, jadinya pemerintah harus mengalokasikan
bansos, bantuan sosial untuk mensubsidi biaya hidup mereka, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan naik. Sehingga dari sudut pandang pemerintah, APBD atau APBN yang dialokasikan itu harus tinggi. Jadi ini adalah konsekuensinya bagi pemerintah. Bisa kelihatan ya alur logikanya gitu. Karena tidak bekerja, mereka nggak punya uang, karena nggak punya uang harus ditopang kesejahteraannya oleh negara sehingga negara anggarannya harus tinggi. Lalu dari sudut pandang dinamika sosial, nah ini agak berhubungan dengan yang kanan, tapi saya mulai dengan rantai yang ini dulu. Karena mereka tidak bisa mendapatkan pelatihan kerja dan penempatan kerja, mereka jadi pindah dari desa ke kota, gitu ya, migrasi. Sehingga ada banyak masalah sosial di distrik. Misalnya, anak mudanya semua ke kota, banyak keluarga jadi berjarak, gitu ya, tidak orang tua ditinggalkan anaknya, begitu. Lalu juga pekerjaan-pekerjaan yang secara turun-temurun diwariskan tidak ada lagi penerusnya, bisa jadi masalah-masalah sosial semacam itu. Atau bisa jadi karena migrasi pindah ke kota yang lebih besar tapi masih di kabupaten atau kota madya yang sama, tapi masih nggak dapat pekerjaan, mereka akhirnya terpaksa atau memilih terkondisi untuk melakukan segala sesuatu, mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan kekerasan. Gitu. Nah, itu juga terhubung karena mereka nggak punya pekerjaan, mereka nggak punya perspektif baru tentang bagaimana mereka bisa mendapatkan hal yang mereka inginkan. Lihat di TV, orang pakai HP, dia nggak punya penghasilan, akhirnya apa? Ada orang yang punya HP, mungkin dia terdorong untuk memeras orang atau mengambil alih dengan paksa HP-nya. Lalu juga ada masalah-masalah psikologis karena tidak punya pekerjaan, nggak punya perspektif positif tentang hidup, dia jadi depresi. Itu masalah-masalah psikologis. Lalu bisa jadi mereka juga jadi punya pelarian ke hal-hal yang sifatnya ketergantungan. Karena itu seperti lari dari kenyataan ketika mereka menggunakan obat-obatan atau minuman keras, kan mereka nggak perlu memikirkan susahnya hidup, begitu misalnya. Sehingga adanya peningkatan penyalahgunaan atau ketergantungan obat dan minuman keras. Oke. Nah, ternyata dampaknya cukup signifikan. Berarti masalah ini cukup layak untuk kita pikirkan solusinya gitu. Oke, kita bergerak. Kira-kira apa yang menyebabkan uh, tidak adanya atau sedikitnya kesempatan untuk pelatihan vokasional atau posisi-posisi vokasional? Oh, ternyata jangan-jangan sebenarnya posisinya ada nih, tapi para anak muda nggak tahu uh, caranya bagaimana untuk apply, gitu. Dan ternyata proses aplikasinya juga nggak ditawarkan secara luas ke SMK, ke SMA, ke universitas, ke BLK, gitu. Jadi sekolah tidak mempersiapkan. Di BLK, ekstrakurikuler atau organisasi kepemudaan juga nggak menawarkan, sehingga mereka nggak tahu caranya gimana. Mereka nggak tahu bahwa ada kesempatan-kesempatan semacam itu. Oke. Oh, bisa juga karena mereka nggak punya kompetensi yang sesuai untuk kesempatan-kesempatan tersebut. Itu mungkin disebabkan karena orang tuanya juga nggak menyiapkan mereka begitu untuk punya kompetensi-kompetensi sosial tersebut. Oke, itu bisa jadi salah satu akar. Akar yang lain mungkin mereka nggak punya latar belakang pendidikan atau pelatihan yang sesuai, karena sekolahnya juga nggak bagus-bagus amat, begitu. Kenapa sekolah nggak bagus? Karena mungkin sekolahnya bagus, tapi orang tuanya nggak punya apresiasi yang baik, nggak mendukung anaknya untuk bisa menampilkan prestasi di sekolah atau serius belajar, begitu. Karena mungkin keluarganya juga latar belakang pendidikannya dulu rendah, atau dari dulu punya persepsi negatif atau rendah tentang pendidikan. Atau bisa jadi mereka adalah keluarga migran sehingga untuk sekolah di daerah itu merasa, "Wah, ini kayaknya tidak sesuai dengan budaya kita," dan seterusnya dan seterusnya. Atau bisa juga bad school performance karena, mereka memang mau sekolah tapi kesulitan untuk mengejar, tugas-tugas dan seterusnya dan nggak ada kemampuan untuk dapat tambahan pelajaran misalnya.
Karena belajar di sekolah ternyata nggak cukup, mereka nggak bisa mengejar kalau di sekolah, sebenarnya butuh tambahan, gitu. Tapi mereka nggak sanggup. Nah, akar yang baru lagi bisa jadi karena emang nggak ada ternyata kesempatan untuk pelatihan vokasional di daerah tersebut. Kenapa nggak ada? Oh, perusahaan juga nggak ngerasa perlu untuk melatih anak muda. Kenapa nggak ngerasa perlu? Karena dulu mereka pernah nerima anak muda dan hasilnya mengecewakan. Juga, kenapa hasilnya mengecewakan? Karena perusahaan nggak ngerti anak muda juga nggak pernah belajar bekerja, terus nggak ada yang berusaha membantu memfasilitasi atau memediasi perbedaan ini. Perusahaan pengennya anak muda A, anak muda pengennya kerja di perusahaan, ekspektasinya B. Nah, ini nggak ada yang mengkomunikasikan. Sehingga timbullah pengalaman yang negatif dan mereka akhirnya kapok untuk melibatkan anak muda di tenaga kerja mereka, jadi mereka nggak menawarkan lagi kesempatan pelatihan kerja. Atau bisa jadi kurangnya kesempatan itu karena bisnis-bisnis pada tutup, seperti yang kebanyakan terjadi sekarang, gitu ya. Bisnis-bisnis tutup atau pindah ke daerah lain. Karena di daerah tersebut ternyata banyak masalah nih untuk bisnis kalau bertahan, gitu. Nah, ini ada banyak akar masalah yang mungkin terjadi yang ternyata berkontribusi ke pengangguran anak muda yang disebabkan karena kurangnya kesempatan untuk pekerjaan-pekerjaan teknis atau vokasional bagi anak muda. Semua ini boleh dipetakan dari kita menghabiskan waktu di itu, mencari data, mengumpulkan data, tapi juga kemudian kalau bisa melibatkan si masyarakatnya, benar nggak nih hal-hal yang menjadi temuan kita? Siapa tahu mereka sendiri ternyata masyarakatnya punya punya insight, punya kesan, punya informasi, punya pengalaman yang mungkin unik atau berbeda yang bisa kita masukkan ke dalam analisis permasalahan ini. Nah, seperti itu dulu untuk problem tree-nya. Kita jeda pertanyaan dulu. Ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan terkait problem tree analysis? Iya, bagi Silakan, Mas Ervin. teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung raise your hand dan nanti unmute suaranya, unmute audionya. Bagi yang ingin bertanya, mungkin kita batasi satu pertanyaan dulu ya untuk yang ini. Ya, silakan bagi teman-teman mungkin yang ada yang ingin disampaikan, ditanyakan terkait dengan problem tree-nya. Mungkin ada yang masih bingung atau kira-kira terkait dengan materi yang disampaikan gitu. Ya. Karena selanjutnya sebelum kita, nah ini nih ada Mas Fajar sudah sharing tentang apa problem tree analysis. Ya, mungkin dari pemaparan materi yang tadi, mungkin teman-teman ada yang masih kira-kira ingin ditanyakan terkait dengan analisis problem tree ini gitu. Atau mungkin nanti Mas Fajar yang bertanya ke teman-teman nih. Tadi kayaknya Mas Fajar, iya tadi Mas Fajar kayaknya nanya, mungkin di teman-teman sini ada yang ingin ya mungkin tadi Mas Fajar katanya ada yang ingin siapa di antara teman-teman yang sudah berbuat atau baru membuat suatu komunitas gitu kan ya. Ya, raise your hand aja yang udah punya inisiatif atau komunitas yang didampingi. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing gitu terkait dengan komunitas yang atau baru membuat suatu komunitas gitu. Oke, ada Mbak Yola ya. Jangan Yola, nanti Yola bisa nanya langsung. Yang lain. Ayo teman-teman. Mungkin pada malu-malu atau gimana nih? Ya. Kalau bingung wajar teman-teman, karena ini biasanya materinya bisa setengah hari sendiri minimal, bahkan optimalnya 1 hari saya ajarkan sampai studi kasusnya. Gitu ya Mas ya. Jadi banyak banget, jadi mumpung ada Mas Fajar nih, jadi teman-teman bisa bertanya. Gitu. Kalau nggak ada nggak apa-apa kita lanjutkan, karena kita cuma punya sekitar 14 menit lagi nih. Iya. Oke, silakan Mas Fajar. Saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah pemetaan pemangku kepentingan. Artinya, kalau kita mau membuat perubahan di komunitas tersebut, tentunya tidak mudah melakukannya sendirian, gitu.
akan lebih mudah kalau kita melibatkan pihak lain. Nah, sederhananya saya membuat analogi pembuat perubahan itu dengan genggaman tangan, itu ada 5 jari. Gitu. Ada yang mewakili pemerintah, gitu ya, lembaga pemerintah atau tokoh-tokoh yang mewakili pemerintah, ada yang mewakili masyarakat, ada yang mewakili lembaga pendidikan, penelitian, gitu ya, sekolah, universitas, lembaga riset, gitu. Tadi masyarakat juga bisa LSM dan seterusnya. Ada yang mewakili bisnis, ada yang mewakili media. Nah, kelimanya kalau teman-teman sudah bisa petakan dan sudah bisa libatkan, itu membuat perubahan lebih gampang. Itu analoginya seperti itu. Nah, tapi sulit untuk kelima-limanya, nggak apa-apa. Mulai dulu dengan jari mana yang teman-teman lebih mudah kendalikan, tanda kutip, atau pengaruhi. Ya, bisa jadi, oh saya sudah dekat dengan LSM atau tokoh masyarakat, maka itu jari telunjuk. Lalu dari jari telunjuk ini lebih dekat kemana bisa mempengaruhi stakeholder yang lain yang mana, gitu. Jadi cara berpikirnya itu selalu fokus ke orang atau lembaga atau pihak yang paling mudah dulu untuk dipengaruhi, jadikan mereka menjadi sekutu kita, orang yang bisa membantu kita membuat perubahan, lalu siapa orang berikutnya yang bisa dia dan teman-teman pengaruhi, yang bisa dia dan teman-teman libatkan, gitu. Nah, kalau mengacu ke contoh yang tadi tentang pengangguran, Mas Ervin, ya, ini bisa jadi saya mencoba mereka-reka contohnya. Kalau dari pemerintah, mungkin dinas pendidikan setempat yang harus kita libatkan, gitu ya, karena mereka berpengaruh. BLK atau Balai Latihan Kerja itu adalah lembaga di tingkat kadang-kadang di tingkat kelurahan, kadang-kadang di tingkat kota madya, tergantung pemerintah daerah masing teman-teman. Itu ada namanya Balai Latihan Kerja yang memberikan pelatihan keterampilan kerja vokasional, sangat spesifik, gitu. Ada pihak camat atau lurah, gitu, yang juga teman-teman bisa libatkan. Lalu kalau di level komunitas atau yang mewakili masyarakat, bisa jadi pemuka agama. Pesantren itu juga bisa loh terlibat dalam mengurangi pengangguran, begitu. Lalu tetua adat, gitu ya, atau tokoh masyarakat yang mewakili tokoh sosial, Karang Taruna misalnya, mereka bisa dilibatkan dalam mengurangi masalah tadi unemployment atau pengangguran untuk anak muda, dan juga mungkin lembaga sosial masyarakat. Kalau untuk lembaga pendidikan dan penelitian, mungkin yang teman-teman harus libatkan atau bisa libatkan adalah SMK-SMK yang ada di situ. Perguruan tinggi swasta atau D1 misalnya, akademi-akademi. Lalu tadi saya sebutkan pesantren. Bisa jadi mereka punya peran untuk bisa mengubah situasi pengangguran anak muda. Kalau bisnis misalnya dalam kasus ini yang saya coba pikirkan, kira-kira bisnis apa yang bersedia yang paling mudah untuk melibatkan anak muda? Sebagai tenaga kerjanya bisa restoran, bisa bengkel, tapi sekarang juga banyak minimarket ya, Mas Ervin, yang melibatkan anak usia muda gitu untuk pekerjanya. Lalu media, misalnya bisa pers daerah atau koran daerah atau majalah daerah. Jadi wah, saya susah kalau ngehubungin pers nasional mengangkat isu ini, mungkin bisa bekerja sama dengan koran daerah begitu. Bahkan di level yang lebih kecil lagi, sekarang ada namanya citizen journalism di beberapa daerah, RT, RW, kelurahan, kampung tuh punya media komunikasi sendiri begitu. Facebook bisa digunakan media sosial sekarang untuk membuat isu-isu tertentu, permasalahan tertentu supaya menjadi pembahasan publik, begitu ya. Nah, ini adalah contoh beberapa pihak yang teman-teman bisa petakan dan kemudian coba libatkan interaksinya ketika teman-teman sedang berusaha membuat perubahan di level komunitas. Ada pertanyaan dulu nggak mungkin, Mas Ervin? 1 atau 2 pertanyaan cepat sebelum saya lanjutkan. Iya, mungkin teman-teman ada 1 atau 2 pertanyaan terkait materi yang tadi. Silahkan langsung raise your hand di situ di aplikasinya dan langsung teman-teman bisa unmute suara sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang mungkin yang masih ingin ditanyakan gitu terkait dengan materi atau masih bingung gitu kan? Nggak apa-apa, mungkin masih ada yang malu-malu atau gimana. Langsung aja ya teman-teman. Misalnya ada yang, atau mungkin karena materinya saking
menariknya jadi teman-teman sangat serius sekali untuk memperhatikan materinya gitu ya. Kayaknya belum ada yang bertanya nih Mas Fajar. Mungkin Baik. bisa dilanjutkan lagi ya. Saya lanjut ya. Nah, yang ini yang paling rumit mungkin. Biasanya saya butuh 2 hari untuk ngajarinnya. Tapi saya coba untuk perkenalkan. Oke. Log frame ini singkatannya Logical Framework Analysis. Ada tahapan-tahapan yang teman-teman bisa terapkan dalam menyusun program. Dan tahapannya masih terhubung dengan yang tadi problem tree analysis, Mas Erpin. Yang pertama adalah teman-teman bayangkan di bagian vision atau overall outcome ini adalah sesuatu yang tadi teman-teman sudah rumuskan sebagai permasalahan yang terjadi di komunitas teman-teman. Tapi ketika menuliskannya di sini, di balik pernyataan permasalahannya menjadi pernyataan situasi ideal yang ingin terjadi, gitu ya. Saya akan terangkan per sel ya, Mas Erpin, biar gampang gitu. Iya, silakan. Nah, misalnya kalau tadi kasusnya adalah pengangguran, nanti kita pikirkan sama-sama bagaimana pernyataan positif dari kan pengangguran tadi, tingginya pengangguran anak muda atau rendahnya kesempatan kerja vokasional atau pelatihan vokasional bagi anak muda di daerah saya, itu kan kalimat negatif, kalimat permasalahan. Nah, ketika ditaruh di sini, teman-teman harus mengubahnya menjadi kalimat kondisi ideal atau yang ingin dicapai apa. Coba pikirkan kira-kira kalimat idealnya apa, disimpan dulu. Nanti saya kasih kunci jawabannya. Lalu step yang kedua adalah supaya kondisi ideal yang di step 1 itu terjadi, kira-kira situasi atau kondisi apa yang harus terjadi yang mungkin secara nalar, secara logika akan bisa berkontribusi untuk memecahkan masalahnya yang di atasnya atau untuk mewujudkan kondisi yang di atas ini jadi mungkin gitu. Nah, logikanya adalah ingat tadi Mas Erpin saya jelaskan ada banyak akar. Nah, kan akar-akar itu bisa jadi si project purpose ini ada 1 atau 2 paling banyak, jangan lebih dari 2 yang kita pilih untuk menjadi kondisi yang harus kita wujudkan supaya kondisi ideal yang di atas terjadi. Oke? Nah, step 3 kita bicara tentang asumsi. Step 3 yang paling kanan. Asumsi. Ini adalah asumsi terkait kondisi ini. Apa asumsi-asumsi kita terkait kondisi ini yang sudah ada di luar sana, tanpa perlu kita intervensi atau ubah, ini bisa terjadi. Gitu. Atau prasyarat sesuatu di luar sana yang kalau itu tidak berubah, maka kondisi ini bisa terjadi. Kalau bingung, sabar, nanti ada contohnya. Ya. Tapi biasanya yang asumsi ini, kalau saya ngajarin, itu bagian paling akhir. Gitu. Lalu step keempat. Di step keempat ini, kita membahas lagi, supaya step kedua ini terjadi, apa yang harus ada atau juga terjadi. Jadi ini 2 ini adalah bahasanya condition. Situasi dan kondisi. Dari 1, 2, dan 4 itu selalu situasi dan kondisi. Kita tidak boleh dulu membahas tentang aktivitas atau kegiatan. Gitu ya. Lalu loncat ke asumsinya lagi, sama seperti tadi, tapi saya tidak akan bahas terlalu panjang. Nah, yang menarik menurut saya, Mas Erpin, yang banyak orang luput atau tidak tahu adalah pada saat kita berpikir ini, kita sudah memikirkan step 6-nya harusnya, yaitu kira-kira apa objectively verifiable indicators, apa indikator yang bisa kita gunakan untuk secara objektif ngecek, oh oke, kondisi yang di kiri ini sudah terjadi. Ya. Jadi ini adalah indikator-indikator yang membuat kita tahu bahwa selesai. Kondisi yang kita harapkan, kondisi yang kita bayangkan sudah terjadi. Oke? Nah, lalu means of verification itu adalah dari mana kita bisa dapat data-data tersebut. Nah,
Di sini bisa jadi dari mananya itu sesuatu yang kita harus lakukan sendiri, atau kita dapatkan dari sumber sekunder, orang lain yang melakukannya buat kita. Tapi kita jadikan mereka rujukan untuk mengukur apakah kita sudah melakukan sesuatu yang punya dampak ke step 2. Oke? Sama, step 8 ini juga berpikir tentang apa ukuran objektifnya, apa indikatornya kalau step 4 ini sudah terjadi. Sama, step 9 juga kita dapat datanya dari mana. Gitu. Nah, step 10 tentunya ini yang biasanya banyak teman-teman sudah sering lakukan, langsung berpikir ke, oke, berarti kita harus aktivitasnya ini, harus ngerjainnya ini. Padahal, harusnya kalau teman-teman berpikirnya step by step, langkah demi langkah seperti ini, ada logika dari bawah ke atas itu terhubung. Jadi kalau kita melakukan aktivitasnya, maka situasi ini, output ini akan terjadi, maka project purpose ini akan tercapai sehingga kita berkontribusi ke overall outcome atau vision. Dan cara mengukurnya di sebelah kanannya. Oke. Kalau bingung, saya berikan contoh, jangan khawatir. Contohnya adalah sebagai berikut. Di kotak yang satu, seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah flip atau pembalikan dari problem statement yang tadi tingginya angka unemployment di distrik saya, di daerah saya. Kita balik menjadi rendah atau tidak ada pengangguran. Ya. Nah, ini adalah kalimat visi kita atau tujuan paling tinggi dari kegiatan kita misalnya, atau organisasi kita. Lalu di project purpose-nya saya rumuskan di sini sebagai situasi yang harus tercapai adalah anak muda bisa punya kesempatan untuk pelatihan kerja atau mendapatkan posisi yang punya keterampilannya teknis sesuai dengan pendidikan mereka. Jadi bukan nggak harus S1, nggak harus S2 begitu. Oke, lulusan SMA, SMK bisa dapat posisi atau pekerjaan. Supaya ini bisa terjadi, apa yang harus terjadi di bawahnya lagi? Saya buat, oh berarti harus lebih banyak kesempatan untuk pelatihan kerja maupun posisi untuk anak muda di level teknis. Dan anak mudanya punya keterampilannya, know-how itu bahasa saya untuk punya keterampilannya, gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih, Mas Erpin dan teman-teman, ada logika keterkaitan. Kalau ini tercapai, kemungkinannya ini ada sehingga ini akan terwujud. Oke? Lalu kita coba lihat ke kanannya. Di kotak yang objectively verifiable indicators. Di sini, sebagai contohnya, saya melihat bahwa, oh, kalau situasi kondisi anak muda bisa mendapatkan posisi atau kesempatan bekerja di level teknis itu, diukurnya dari kalau sekian persen anak muda dibandingkan total populasi, tentunya di distrik saya, itu bisa dapat kesempatan kerja teknis. Jadi begitu lulus SMA, SMK, mereka langsung bisa bekerja, misalnya. Nah, maka kalau angka persentasenya ini tentunya harus ditentukan ya, berapa persen, mau 80%, mau 90%, mau 100%, terserah teman-teman, tergantung seambisius apa. Kalau ini tercapai, yang saya lingkari, maka, oh, ini adalah indikator bahwa situasi yang di langkah kedua ini sudah terwujud. Dapat angka persentasenya dari mana? Oh, bisa jadi kita melakukannya melalui monitoring evaluation sendiri, Mas Erpin. Beneran ngukur, nyari tahu ke sekolah-sekolah, ngambil data berapa yang lulus, 3 bulan kemudian ngambil data lagi dari yang lulusan itu, berapa yang udah bekerja. Bisa seperti itu. Itu istilah saya monitoring and evaluation. Mengikuti subjeknya yang berurusan seperti apa gitu. Atau bisa jadi kita ambil data sekunder, Mas Erpin, mengandalkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, dari yang sudah dilatih berapa yang bekerja. Karena kadang-kadang mereka mengambil data itu juga. Atau sekolah. Beberapa sekolah yang bagus sekarang bukan cuma peduli pada jumlah siswa masuk, jumlah siswa lulus, tapi juga jumlah siswa yang setelah lulus bekerja. Atau berapa lama siswa setelah lulus sudah bekerja. Itu ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Saya tidak akan bahas dulu asumsi ya, Mas Erpin, karena ini lebih rumit kalau dijelaskan.
saya akan bahas yang di bawahnya, yaitu si objectively verifiable indicators untuk output. Misalnya di sini saya ambil berapa persen dari posisi yang tersedia, karena ini kan yang kita bahas pertama, ini terhubung ke OVI yang ini. Saya bisa bilang bahwa more vocational training position available for youths adalah kalau dari berapa persen posisi yang kerja yang ditawarkan oleh perusahaan, misalnya 60 atau 70 atau 80, terserah teman-teman seberapa ambisius, itu tersedia untuk anak muda. Begitu. Bukan yang harus syarat minimal 3 tahun, 4 tahun, itu udah pasti anak muda nggak akan bisa. By anak muda, I mean, maksud saya adalah mereka yang baru lulus SMA, SMK, begitu, atau diploma. Situasi yang kedua, itu diukurnya dari sini. Kan di sini saya menuliskan bahwa anak muda memiliki know-how atau pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bisa melamar pekerjaan-pekerjaan teknis. Maka cara mengukurnya adalah berapa persen dari total anak muda yang sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau keterampilan kerja tersebut. Nah, datanya saya dapat dari mana? Lagi-lagi bisa saya ukur sendiri atau ngambil data dari Disnaker, dari BLK, dari Distik, gitu. Nah, aktivitasnya sengaja nih saya bikin kosong, Mas Erpin, karena saya kan nggak pengen ya mendikte teman-teman bikin aktivitas, pasti teman-teman juga sudah punya ide atau punya pengalaman sebelumnya aktivitasnya apa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk log frame-nya, gitu. Mungkin saatnya kembali untuk pertanyaan, Mas Erpin. Ya, baik, bagi teman-teman, sebelum masih ada satu kali lagi ya Mas ya, di slide-nya ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan langsung aja. Setelah ini penutupan udah. Oh ya, langsung aja raise your hand di situ di aplikasinya dan teman-teman langsung bisa unmute suaranya. Ya, kira-kira ada yang ingin bertanya kah setelah penjelasan tadi? Kayaknya masih pada diam aja nih Mas. Mungkin terlalu terkesima dengan bisa jadi 3 hal. Udah sangat Iya. mengerti, nggak ngerti sama sekali, atau nggak Hmm. ngedengerin sama sekali. Semoga bukan yang ketiga ya. Ya. Oke, kayaknya mungkin lanjut aja kali ya Mas ya. Oke. Nah, ini kenapa teman-teman penting untuk berusaha menguasai keterampilan-keterampilan tadi, Mas Erpin. Karena menurut saya bukan hanya akan berguna ketika teman-teman ingin mendampingi komunitas, membuat perubahan, tapi juga menurut saya keterampilan-keterampilan menggunakan framework tadi, kemudian juga yang di awal saya sebutkan empati, bisa menghilangkan bias, itu adalah termasuk keterampilan-keterampilan yang di masa depan dibutuhkan. Maaf. Yang di masa depan dibutuhkan terlepas apapun pekerjaan teman-teman. Nah, ini menurut World Economic Forum, ini adalah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan. Log frame misalnya bisa berkontribusi ke analytical thinking, problem tree analysis juga. Kemudian active learning, karena teman-teman terus-terusan berusaha menggunakan framework ini ketika membantu orang, otomatis melatih kemampuan belajar. Dengan teman-teman berusaha bikin kegiatan-kegiatan yang berbeda, bukan satu kegiatan untuk semua komunitas misalnya, itu melatih kreativitas gitu dan inisiatif teman-teman. Teknologi desain dan programming mungkin tidak. Critical thinking analysis, iya. Kalau teman-teman banyak bergerak di community development, ini pasti sangat dibutuhkan. Apalagi kompleks problem solving, Mas Erpin. Jarang sekali suatu permasalahan di komunitas itu jawabannya mudah atau sederhana. Dan jarang sekali penyelesaiannya juga waktunya singkat. Biasanya membutuhkan waktu lama. Leadership dan social influence. Dengan teman-teman berusaha mengenali stakeholder atau pemangku kepentingan yang relevan dan berusaha melibatkan mereka, juga anggota masyarakat, otomatis teman-teman mengasah kemampuan kepemimpinan dan mempengaruhi secara sosial. Emotional intelligence sudah jelas. Yang namanya pendampingan komunitas itu tidak mudah, gitu ya. Banyak kita harus bisa menelan ego kita, bisa mengatasi permasalahan-permasalahan emosional kita sendiri. Sulit bagi kita membantu orang lain kalau kita juga masih perlu dibantu secara diri sendiri. Reasoning, problem solving, dan ideation sudah jelas. Langkah-langkah di log frame tadi misalnya membuat kita berlatih berpikir secara logis, menggunakan nalar untuk memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide kegiatan tertentu.
sistem analysis and evaluation juga jelas, bahwa kita kadang-kadang berpikir masyarakat harus dengan pendekatan sistem tadi 5, bukan hanya satu masyarakat yang kita bantu, tapi ternyata ada pihak-pihak lain yang secara sistem bergerak dan saling mempengaruhi. Kalau kita lipat jari ini, mungkin jari ini juga otomatis akan kelipat sedikit kan. Nah, itu kurang lebih analogi sederhana tentang sistem thinking. Ketika kita mengubah sesuatu di sini, mungkin ada konsekuensi ke sini juga gitu. Ini otomatis kelipat sendiri tuh, Mas. Nah, jadi sistem thinking adalah tentang itu. Jadi saya mau tekankan lagi, keterampilan-keterampilan terkait community development maupun tools-tools yang saya bagikan tadi, berguna bukan hanya kalau teman-teman ingin terjun ke bidang sosial, atau terjun di pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pendampingan masyarakat. Tapi di pekerjaan apapun, insya Allah si ilmu dan framework tadi bisa terpakai. Gitu. Yang terakhir mungkin ini pesan saya, Mas Erpin, kadang-kadang kita harus melihat hidup itu seperti puzzle atau gambar yang potongan-potongannya terpecah-pecah dan mungkin berantakan. Kita mungkin menjadi salah satu puzzle-nya. Tugas kita pertama memahami kita itu puzzle-nya gambarnya apa, kita sendiri ya, potongan kita apa, lalu orang lain tuh potongannya apa, dan berusaha melihat kita cocoknya dengan potongan puzzle yang mana untuk membuat gambar yang lebih besar dan lebih indah. Gitu. Itu mungkin akhir dari paparan saya atau apa yang bisa saya bagikan. Semoga bisa ada diskusi. Ada pertanyaan terakhir ini Mas dari Mbak Winnie. Mbak Winnie bisa langsung unmute suaranya dan bisa langsung bertanya. Mbak Winnie Rizky Nanggayu. Ya. Halo Mas, nanya lagi. Jadi sebenarnya tadi sembari Mas Fajar menjelaskan, saya sembari memapping bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan ke membuat sebuah energy system yang inklusif. Jadi kadang-kadang kan pertanyaannya adalah ketika kita mau mulai bikin logical framework analysis yang tadi yang membuat kondisi ideal ini apakah pensettingan kondisi ideal ini datang dari pemilik program atau stakeholder mapping yang tadi dilakukan itu juga bisa menjadi salah satu tool untuk membuat kondisi idealnya seperti apa? Oke. Jadi kalau awal-awal Winnie memulai, itu boleh saja menggunakan kondisi ideal menurut Winnie. Itu kalau mau mengawali dari situ boleh. Tapi kemudian itu kan asumsi Winnie. Kemudian Winnie harus coba komunikasikan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Gitu. Minimal 2 atau 3 dari kondisi idealnya sudah bareng-bareng juga dengan mereka, Winnie. Bahkan dari menganalisis problemnya, kemudian problem statement-nya di-flip, diubah menjadi kalimat tujuan sesuai nggak gitu dengan yang mereka juga inginkan, atau mulainya juga semuanya sama-sama dengan pemangku kepentingan yang relevan. Kalau dari pengalaman Mas Fajar sendiri, ada nggak best practices-nya atau masing-masing cara itu akan disesuaikan dengan tipe-tipe proyeknya? Pertama, terkait dengan skala komunitasnya dulu, Winnie, bukan tipe proyeknya. Jadi, kalau Winnie membantunya mudah ya, pemangku kepentingan utama yang terdekat adalah masyarakat RT RW-nya, begitu ya. Tapi kalau yang Winnie coba ubah adalah atau coba bantu berubah adalah di level kota, di level kabupaten, atau bahkan negara atau dunia, maka tentunya setidaknya 2 dari 5 harus Winnie libatkan gitu. Dan itu bisa jadi misalnya untuk melibatkan pemerintah, Winnie menggandeng media misalnya. Untuk mempengaruhi bisnis, Winnie menggandeng akademisi atau sebaliknya. Jadi yang paling penting tuh bukan jenis proyeknya atau sektornya menurut saya, tapi skala komunitasnya yang Winnie ingin bantu. Semakin luas, semakin beragam, dan baru yang kedua yang Winnie sampaikan, semakin kompleks sektornya, idealnya semakin banyak pihak yang dilibatkan. Oke, ya.
Baik, terima kasih sekali Mas Fajar atas pemaparan hari ini. Jadi ya intinya dari diskusi kita ini, betul-betul kita harus bisa menganalisa ya kira-kira di suatu komunitas itu apa yang jadi masalahnya. Jangan kayak tadi yang Mas Fajar bilang apa Superman syndrome. Ya mungkin ada last statement Mas untuk diskusi atau materi kita hari ini. Ya, kalau saya, oh Irlando mau nanya tuh Oh, di chat. Silakan Mas Irlando. Fajar. oh silakan Mas. Mas tapi lebih ke apa namanya? Kalau sudah selesai kan kita buat logical framework, kita buat analisis tree dan lain sebagainya. Saat implementasi, kira-kira ada tips nggak Mas Fajar? Bagaimana kita memaksimalkan tim atau anggota di komunitas untuk mensukseskan program yang sudah kita rancang atau sudah kita buatkan ini? Oke, terima kasih Irlando. Saya kira udah ada pemateri sebelumnya yang ngebahas ini belum ya? Oke, pertama jawaban singkat saya, kalau kita melihat anggota tim kita juga sebagai pemangku kepentingan dan melibatkan mereka akan permasalahan yang ingin kita coba pecahkan, dan harapannya karena punya pemahaman lebih juga lebih terdorong untuk ikut terlibat aktif. Karena kalau saya boleh bikin semacam bikin diagram, begitu ya, saya lebih suka orang yang mau terlibat dibandingkan dengan orang yang bisa terlibat. Jadi di sini mau dulu, kalau sumbu X-nya adalah mau, aduh saya maaf, teks aja ya padahal. Jadi di sumbu X-nya kita pakai mau, di sumbu Y-nya kita pakai bisa. Nah, saya akan fokus untuk membantu atau menggerakkan orang-orang lebih mudah bekerja dengan tim yang mau dulu. Walaupun tentunya yang ideal adalah yang mau dan bisa. Karena yang mau ini dengan diberitahu dan dilibatkan dan diajarin, dia bekerjanya lebih cepat. Sedangkan yang bisa itu harus diinspirasi dulu. Begitu. Yang ini cukup delegasi. Kalau sudah mau dan bisa, ya udah delegasiin aja. Gitu. Kalau yang mau, tapi mungkin belum bisa, ya diberikan pelajaran atau pelatihan. Begitu. Nah, yang nggak bisa dan nggak mau di sumbu ini gimana? Ya saran saya sih berarti jangan dilibatkan dulu, fokus ke yang mudah aja gitu. Jadi pertama Irlando coba tempatkan dulu anggota tim Irlando itu ada di kuadran yang mana kalau kita bahas ini sebagai kuadran. Kuadran 1 kah? Kuadran 2? Kuadran 3 atau kuadran 4? Kalau yang kuadran 4 ini menurut saya yang paling terakhir aja lah dilibatkan gitu. Nah, masalah pembagian kerja tadi saya sempat di salah satu paparan saya memang menyebutkan ada yang namanya ARCI. Itu adalah sebuah framework untuk mendelegasikan tugas. Sayangnya waktunya tidak akan cukup kalau saya sampaikan di sini. Mungkin untuk kesempatan lain kali kita menarik untuk membahasnya juga, Irlando. Terjawab semoga? Terima kasih Mas Fajar. Oke, baik, terima kasih Mas Fajar. Mungkin Mas Fajar ada last statement nih sebelum kita tutup dan kembalikan ke MC. Enggak, menurut saya tadi sudah. Last statement saya adalah tentang coba jadi bagian dari sebuah gambar yang lebih besar dan lebih indah. Pertama, kenali dulu gambar kita sendiri, kita puzzle piece yang seperti apa, lalu coba kenali puzzle piece yang lain. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajar dan buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Semoga apa yang disampaikan Mas Fajar bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin baru berencana atau sudah mempunyai sebuah komunitas. Dan semoga teman-teman tetap semangat untuk berkontribusi ke komunitas yang sudah dibuat. Baik, terima kasih dan saya kembalikan ke Yola selaku MC ya. Silakan. Wow, keren banget, tepuk tangan dulu dong buat Kak Fajar dan Kak
you so much Yeah. untuk ilmunya. Yeay. Ini bener-bener aku belajar banyak dari Kak Fajar ya. Seru, aku pengen nanya tadi ya, tapi gak apa-apa, nanti aku nanya langsung aja sama Kak Fajar ya. Oke, Kak Evin juga seru banget ya, Kak Ervin yang moderator juga. Limanya tuh kamu milikin itu keren banget, pasti kamu bakal jadi pergerakan ataupun komunitas yang bisa berdampak besar baik untuk lingkungan sekitar yang kecil ataupun global sampai seluruh dunia mungkin. Nah, oke, jadi langsung aja nih, selanjutnya aku mau tahu buat teman-teman semuanya, bagikan juga keseruan teman-teman hari ini di Instastory, supaya bisa mendapatkan mendapatkan pelajaran insightful juga hari ini. Jangan lupa tag @community.id_, bisa bikin caption menarik seperti contoh yang di sini. Nah, kemudian juga teman-teman yang masih standby nih, tadi aku lupa yang saya tahu di awal, teman-teman boleh nih isi link hadir di peserta yang hadir dari awal sampai akhir ini untuk yang mengikuti webinar kita akan mendapatkan sertifikat apresiasi dari community.id. Nah, boleh klik nanti ya di link ini program berkelanjutannya itu. Selanjutnya juga aku ucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah bergabung hari ini, masih standby nih 22 orang, walaupun tadi udah sempat sekitar 30 orangan ya, sekarang berkurang nggak apa-apa. Dan sekali lagi aku mewakili dari teman-teman dan tim community.id kepada Kak Fajar, thank you so much atas waktu dan ilmunya hari ini. Terima kasih juga buat Kak Ervin Said yang udah meluangkan waktunya, dan terima kasih buat teman-teman panitia udah berjalan 1 bulan ya, dari 22 Juni sampai 12 Juli. Dan semoga acaranya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di acara dan program Community ID selanjutnya. Semoga bisa berkolaborasi lagi bersama Kak Fajar, Kak Ervin, dan juga sama teman-teman. Semoga teman-teman yang punya pergerakan ataupun ingin tergerak untuk bergerak nih, mempunyai suatu dampak atau berkontribusi nyata untuk membantu membangun Indonesia dan membantu program berkelanjutan miliknya pemerintah. Semoga selalu bisa menginspirasi, semangat terus, dan jangan lupa cari mentor ya, banyak belajar, banyak baca buku, dan sharing, dan perbanyak networking ataupun link kamu. Aku Yola Adespa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Oke, kita foto bareng dulu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman dipersilahkan untuk di-on-kan ya videonya, supaya kita bisa foto bareng. Ini untuk foto barengnya, boleh kepada Mas Yuda dibantu. Teman-teman boleh tampakkan wajahnya yang cantik dan ganteng. Mas Yuda, gimana Mas Yuda? Udah siap kamera? Mungkin aku aja ya. Oke, Mas Nando boleh. Ini ada aba-aba nggak nih? Ada 3, 2, 1 nggak nih? Jadi kayak gini ya. Ada 5 nih. Pemerintah, masyarakat, kemudian ada pendidikan dan research, ada bisnis, dan juga media. Nah, teman-teman nih, boleh banget kan mulai pergerakannya itu dari sosial media teman-teman, dengan mungkin membagikan tulisan-tulisan yang positif, atau membagikan video ataupun foto yang bisa menginspirasi. Nah, itu juga udah bisa mengawali pergerakan teman-teman gitu. Gimana Mas Nando? Udah selesai belum nih di foto? Sudah. Terima kasih semuanya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi ya di next event bersama Community.id.
Dan selamat sore, selamat bermalam mingguan nih. Buat yang jomblo semoga segera dipertemukan dengan pasangannya. Buat yang punya pasangan semoga langgeng ya. Semangat terus buat teman-teman yang kuliah. Yang mau kuliah S2 semoga segera kuliah S2 di luar negeri. Iya, amin. Mas Ervin semoga kita ketemu di Sorong segera. Amin, ditunggu Mas. Amin. Dadah Mas Fajar, Kak Fajar dan Kak Ervin. Makasih Dan juga teman-teman. semuanya. Jangan lupa ya follow @community.id. Saya di @site_ervin. Oh, Site Ervin. Oke, nanti aku follow ya. Oke, saya ketik aja di ini ya biar teman-teman. Oke. Kalau mau misalnya kita bisa sharing-sharing ke komunitas atau mungkin beasiswa juga, saya open kok untuk ngomongin masalah pengurus ke beasiswa gitu. Oke, Kak Ervin. Makasih semuanya ya. Iya, sama-sama. Makasih Kak Ervin. Makasih semuanya. Bye-bye. Aku mohon undur diri ya. Selamat sore.